Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang meliputi observer, kunci, dan coach yang terdiri nama saya Muhammad Hafizullah, Sarjana Pendidikan dari SDN 29 Banyuasin 1. Saya Yosi Heldasari dari SMA Negeri 1 Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Saya Zulfitriani dari SMP Negeri 6 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Selamat menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Zul. Iya, apa kabarnya Bu Yosi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya juga baik. Begini Bu Yosi ya, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal yang saya akan lakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yosi ya. Baik. Iya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya Bu Yosi ya. Pada coaching kita hari ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coachee merespon atas pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses yang kreatif, dan mengembangkan kompetensi. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu Yosi ya, yang pertama ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Iya, terima kasih Bu Zul ya. Iya. Jadi kompetensi pertama yang akan saya kembangkan sebagai coach kepada coach saya, yaitu tentu saya akan hadir penuh di sana Bu Zul dengan mendengarkan secara aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Dari kompetensi itu Bu Yosi ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi tadi? Ya, kompetensi yang spesifik tentunya tadi mendengarkan secara aktif dan selain pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan yang berbeda-beda Bu Zul. Iya, gitu ya Bu Yosi ya. Ada lagi Bu Yosi ya yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu Yosi lakukan dalam proses coaching nanti? Iya, indikator yang menjadi sasaran utama saya kepada coaching saya harap saya bisa memberikan solusi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya nanti Bu. Ya, sudah bagus sekali ya Bu Yosi ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, terus indikator apa yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching nanti. Nah, sekarang saya anggap selesai Bu Yosi ya, sesi tanya jawab kita. Silakan nanti lakukan kegiatan coachingnya pada coachingnya Bu Yosi ya. Iya. Terima kasih Bu Yosi ya. Terima kasih Bu Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zul. Ya. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Pak Apis. Bagaimana kabar hari ini Bu Yosi? Alhamdulillah baik. Pak Apis sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ini Bu. Oh ya Bu, saya mau meminta waktunya. Iya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh iya Pak Apis ya. Mau cerita tentang apa Pak Apis? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya.
Selain itu, jumlah murid-murid yang saya ajari untuk mengerjakan tugas hanya 50% di dalam kelas, Bu. Oke, jadi menurut Pak Hafiz, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan ini, Bu, yang terutama menemukan solusi bagaimana agar masalah yang saya hadapi itu bisa terselesaikan, Bu. Menurut Pak Hafiz, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali ini, Bu, ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pelajaran yang saya ajukan itu membuat mereka bosan, kemudian terlalu monoton sehingga mereka sulit untuk mendapatkan atau memberikan kesempatan berbicara secara aktif di dalam kelas. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak agar antusias dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Menurut saya ini, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan ini, Bu. Oh ya, saya sependapat juga dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Bapak laksanakan? Sebenarnya ini, Bu, kalau menurut saya pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ini, Bu, ataupun games yang menarik yang membuat semangat untuk belajar. Oh iya ya. Lalu Pak Apis, mengenai tugas yang diberikan Bapak kepada murid-murid Bapak, hal apa yang menyebabkan sehingga ada di antara murid-murid Bapak itu yang tidak antusias dalam penyelenggaraan yang Bapak lakukan di kelas itu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum mengerti. Jadi saya juga memberikan sumber belajar yang tidak beragam dan tidak mengasihkan ini, Bu. Kalau boleh tahu Pak Apis menggunakan sumber belajar yang seperti apa ya Pak? Saya menggunakan sumber belajar itu, Bu, hanya buku dari perpustakaan ini, Bu. Oh gitu Pak ya. Adakah sumber yang lain Pak selain buku perpustakaan? Saya pikir banyak ini, Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang trendy sekarang ini, Bu, seperti TikTok, IG, dan yang lainnya juga ini, Bu. Oh iya ya, betul Pak. Betul sekali. Saya yakin sekali Pak Apis bisa melakukan itu, apalagi menggunakan berbagai macam sumber belajar ya Pak dalam pembelajaran untuk murid-murid Bapak. Sekarang setelah saya tahu rencana Bapak seperti itu, kedepannya rencana selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini gimana Pak? Untuk menyelesaikan masalah ini, Bu, yang saya rancang untuk pembelajaran, yang pertama pembelajaran itu yang saya rancang harus mengasihkan ini, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang seperti saya sebutkan tadi, itu dari video YouTube dan TikTok. Kemudian juga yang saya akan memberikan tugas kepada murid itu tidak terlalu banyak, Bu, dan juga memberikan pertanyaan yang sesuai kemampuan mereka serta dengan minat dan bakat murid yang ada di dalam kelas. Seperti contoh lah, Bu, kita melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang untuk mengerjakannya. Misalnya menggunakan drama, lagu, puisi, pantun, serta laporan digital yang lain itu, Bu, yang ada di internet itu, Bu.
Iya, bagus sekali ya rencana Pak Hafiz. Mudah-mudahan berhasil Pak ya rencananya. Selanjutnya, komitmen Bapak ke depannya atas rencana Bapak yang telah Bapak lakukan ini gimana Pak? Komitmen saya ini Bu, untuk selalu membuat rencana Bu pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak-banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Nanti akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Oh iya, bagus sekali ya rencana Pak Hafiz. Saya mendukung Pak Hafiz. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Ya, Bu. Eh, Pak Hafiz, dari perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Pak Hafiz? Perasaan saya ini Bu sangat senang ini Bu, sehingga saya mendapatkan solusi, terbuka wawasan dan pikiran, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Yosi, sehingga permasalahan yang saya hadapi itu ada solusinya ini Bu. Amin. Baik Pak Hafiz, masih ada yang ingin dibicarakan Pak Hafiz? Tidak ada lagi Bu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat berterima kasih atas solusi dan permasalahan ini Bu. Iya, sama-sama Pak Hafiz ya. Mungkin saya akan undur diri Pak Hafiz. Insya Allah kita bertemu di waktu yang lain. Oke Bu. Sampai di sini Pak Hafiz ya. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Zul. Ya, sebelumnya saya minta maaf Bu Yosi ya, karena kemarin saya belum menanyakan pasca proses coachingnya. Ya, hari ini bisa ya? Iya. Alhamdulillah bisa Bu. Iya. Bagaimana proses coachingnya yang kemarin? Alhamdulillah setelah pelaksanaan coaching kemarin lancar Bu Zul. Alhamdulillah Bu Yosi ya. Iya. Terkait proses coaching yang kemarin Bu Yosi ya. Ada ya ingin saya tanyakan, beberapa pertanyaan akan saya ajukan kepada Bu Yosi terkait indikator yang Bu Yosi capai. Bagaimana kira-kira? Dari pelaksanaan coaching kemarin terhadap pelaksanaan indikator yang sudah saya capai, menurut saya sudah baik bunyinya, di mana saya sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta, yaitu sesuai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah terarah, sudah terencana, dan sudah terlihat pelaksanaan tanggung jawabnya di sana. Tentunya mungkin dari situ apa permasalahan yang dihadapi akan menemukan solusi atas permasalahan kedepannya, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Yosi ya. Jadi proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur kita ya, sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, ada rencana aksi dan tanggung jawab ya, sehingga coachingnya bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang dia hadapi ya. Iya, kira-kira nih Bu Yosi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yosi kembangkan? Ya, kedepannya saya akan lebih mendalami Bu Zula, lebih mendalami, akan mempelajari lagi sesuai dengan alur tirta tadi Bu Zul, agar pelaksanaan kedepannya akan lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching. Oh, bagus sekali Bu Yosi ya. Iya, semoga kedepannya di proses coaching berikutnya Bu Yosi bisa mendalami lagi ya. Ini proses coachingnya menjalaninya sesuai dengan alur tirta. Iya. Saya rasa itu saja Bu Yosi ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih sudah melakukan proses coachingnya dengan baik. Sama-sama, Bu. Iya, semoga kedepannya lagi lebih baik lagi Bu Yosi ya. Iya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi kucing dan coach dari kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi 1. Saya Muhammad Hafizullah. Saya Zulfitriani. Dan
saya Ibu Yosi Heldasari. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.